Banat TV. Ini masuk pembahasan ahlul fatrah. Masuklah nanti pembahasan ayah ibu Nabi. Nah, di kitab Arab Melayu pun ada pembahasannya. Nah, kemarin kita membahas hukum itu ada berapa? Dua kan? Hukum usul dan hukum furu'. Hukum usul itu hukum yang berkaitan dengan keimanan. Iman kepada Allah itu hukum usul. Iman kepada Rasul itu hukum usul. Nah, hukum furu' itulah fikih-fikih. Wajib sholat, puasa, ini hukum furu'. Atau kita katakan hukum syariat. Yang jadi permasalahan di sini, apakah cukup dengan diutusnya satu orang Rasul saja ya, untuk menetapkan hukum usul kepada orang-orang di zaman itu? Artinya gini, secara pengetahuan kita, Rasul itu kan diutus untuk umatnya masing-masing. Kan itu. Hatta kita katakan Nabi Musa, itu hanya diutus untuk siapa? Kalangan siapa? Bani Israel. Ya. Kemudian Nabi Isa, itu diutus untuk siapa? Bani Israel saja. Tidak diutus umat, ya, tidak diutus untuk umat selain Bani Israel. Jadi yang sebetulnya dituntut untuk beragama Nasara itu hanya orang Bani Israel, bukan orang percut. Ya, orang percut kalau keturunan Bani Israel mungkin lah, kan gitu kan? Nah, ini orang percut, orang Mandeling, orang Jawa, kan gitu ya, orang Melayu. Jadi mereka sebetulnya tidak tertaklif dengan iman kepada Nabi Isa alaihissalam, karena Nabi Isa itu misalnya ya, salah satu contohnya hanya diutus untuk umat tertentu saja, kalangan tertentu, yaitu Bani Israel. Maka kita nggak tertaklif untuk beriman kepada Nabi Isa karena kita bukan Bani Israel. Artinya kita tetap mengimani Nabi Isa, tapi tidak untuk mengikuti syariatnya Nabi Isa gitu. Nah, ini yang jadi soal. Ya, apakah cukup dengan satu orang nabi atau rasul saja untuk mentaklif hukum syariat itu? Misalnya yang diutus di dunia cuma Nabi Adam saja, tidak diutus kepada yang diutus cuma Nabi Adam, nabi-nabi lain nggak ada misalnya. Apakah kita juga wajib beriman kepada Nabi Adam? Atau contohnya yang mudah tadi, Nabi Isa hanya diutus kepada Bani Israel. Nah, lantas orang selain Bani Israel, apakah tetap wajib dituntut untuk mengikuti syariatnya Nabi Isa? Satu pendapat mengatakan, ya, pembebanan hukum syariat atau hukum usul itu cukup dengan satu orang nabi atau satu orang rasul saja, walau rasul itu tidak diutus kepadanya. Ini pendapat pertama. Ya, artinya kalau ikut pendapat pertama ini, kita yang bukan termasuk Bani Israel, kita dituntut untuk mengikuti syariatnya Nabi Isa. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Ya, di dalam kitab tadi namanya qaul dhaif, pendapat yang lemah. Sebab apa? Nabi-nabi itu, rasul-rasul itu udah ada umatnya masing-masing. Kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, beliau seorang rasul yang diutus untuk semuanya. Beda dengan yang nabi-nabi sebelumnya. Coba baca sejarah kan, Nabi Isa untuk kalangan siapa? Bani Israel saja. Nabi Musa, rata-rata nabi banyak diturunkan kepada Bani Israel. Mayoritas nabi dan rasul itu diutusnya kepada Bani Israel. Nah, jadi pendapat pertama, dengan diutusnya seorang rasul saja pun itu sudah memadai. Dalam artian walaupun kita bukan termasuk Bani Israel, maka kita dituntut untuk mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihi salam. Walau kita bukan Bani Israel. Maka berdasarkan pendapat ini, Ahlul Fatrah tahu? Orang yang hidup di zaman yang kosong dari Nabi dan Rasul. Ahlul Fatrah. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, orang-orang yang hidup di bawahnya itu namanya Ahlul Fatrah. Nabi kita diangkat jadi Rasul umur berapa? Berapa usia Nabi ketika diangkat jadi Rasul? Berapa? Khilafiyah wah. Berapa?
40. Jadi orang-orang yang hidup di zaman Nabi, ya, yang mereka wafat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, maka mereka masuk ahlul fatrah. Termasuk ayah ibu Nabi, mereka wafat, Nabi sudah jadi Rasul belum? Belum. Hatta ayahnya Nabi, Sayyid Abdullah, wafat Nabi masih dalam kandungan. Berarti ahlul fatrah. Ibu Nabi wafat, Nabi umur berapa? 6, 5, 3, 4, 6. Ya. Belum lagi balik Nabi. Ya. Berarti ahlul fatrah juga tidak ibu Nabi. Ahlul fatrah. Nah, berdasarkan pendapat pertama yang mengatakan syariat itu cukup dengan diutusnya seorang rasul saja, maka kesimpulannya menurut mereka ahlul fatrah itu dibagi dua. Kalau ahlul fatrahnya nyembah berhala, maka mereka kekal di dalam neraka selama-lamanya. Kalau ahlul fatrahnya tidak nyembah berhala, maka mereka ahlul jannah. Ini berdasarkan pendapat yang pertama. Ya, kalau ahlul fatrahnya nyembah berhala, masuk ke dalam neraka. Kalau ahlul fatrahnya beriman kepada nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim misalnya, ya, di zaman itu nggak ada nabi, nggak ada rasul, tapi mereka beriman mengikuti agama nabi terdahulu, seperti agamanya Nabi Ibrahim, maka mereka ahlul jannah. Nanti ketahuan di sini, ya, pendapat yang mengatakan ayah ibu nabi neraka. Nah, ini nanti kita ulas, kita kupas ini. Nah, ini pendapat pertama, ini terakhir, pembahasan terakhir. Pendapat kedua, bahwasanya taklif syariat itu tidak cukup hanya diutus dengan seorang rasul yang mana saja. Harus rasul yang memang diutus kepada mereka. Artinya apa? Kita itu wajibnya harus ikut syariatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak diwajibkan ikut syariatnya agama nabi-nabi atau rasul-rasul terdahulu. Kenapa? Karena tiap rasul itu diutus kepada umat-umat tertentu. Seperti Nabi Isa tadi, beliau itu diutus hanya kepada Bani Israel. Maka selain Bani Israel tidak dituntut mengikuti syariat Nabi Isa. Jelas kan? Nah, itu dia. Nah, pendapat kedua, makanya pendapat kedua mengatakan rasul itu ya udah tertentu, diutusnya untuk kelompok mana saja. Maka Nabi Muhammad SAW dengan hadirnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka yang kita ikuti adalah syariatnya Nabi Muhammad SAW. Maka siapa yang tidak ikut syariatnya Nabi Muhammad, maka disebut dia kafir dan dia masuk neraka, kekal selama-lamanya di dalam neraka. Berdasarkan pendapat kedua tentang ahlul fatrah ini, ahlul fatrah itu adalah ahlul jannah. Ya, ahlul jannah, penghuni surga. Jadi ayah ibu Nabi itu adalah ahlul jannah. Sampai dikatakan di dalam kitab Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam, walau mereka nyembah berhala, kalau ada ahlul fatrah sekalipun, nyembah berhala sekalipun, ya, mereka tetap ahlul jannah. Ya, mereka tetap ahlul jannah. Jangan protes. Begini misalnya, sekarang ini di hutan Papua sana, saya katakan tadi ada suku yang mana Islam belum sampai ke mereka. Tapi yang sampai kepada mereka yang Tuhannya Esa tapi 3. Tahulah ya. Jadi udah sampai, mereka agamanya itu. Tuhannya Esa tapi 3. Tahu kan siapa kan? Ketika mereka mati, ahlul jannah atau ahlul nar? Ahlul jannah. Kenapa? Islam belum sampai sama mereka. Jadi kalau mereka dimasukkan ke neraka, mereka bisa protes saja kepada Tuhan. Ya Allah, ya Rob, kenapa engkau masukkan kami ke dalam neraka? Ya karena kalian tidak nyembah saya, kata Allah Ta'ala. Bagaimana saya menyembah kami, menyembah engkau ya Allah. Sementara tidak ada ya, orang yang kau utus untuk mengajarkan bagaimana menyembah kepadamu itu. Yang kami tahu, yang sampai kepada kami Tuhan Esa tapi 3. Ahlul jannah. Ya, ini pendapat yang muktamad. Ahlul fatrah ayah ibu Nabi adalah ahlul jannah. Kesimpulannya, ahlus sunnah wal jamaah terbagi 2 kelompok.
dalam masalah ahlul fatrah. Pendapat pertama diwakili oleh Maturidiyah. Kalau Ahlus Sunnah itu kan dua, Asy'ariyah dan Maturidi. Maturidiyah berpendapat ahlul fatrah. Ya, bagaimana status ahlul fatrah di akhirat? Mereka merinci jadi dua. Kalau ahlul fatrahnya beriman kepada Allah, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, tidak nyembah berhala, mereka ahlul jannah. Tapi kalau ahlul fatrahnya nyembah berhala, finnar. Pendapat kedua, ahlul fatrah mutlak ahlul jannah, hatta nyembah berhala sekalipun. Jelas kan? Ini ahlus sunnah wal jamaah, representasi dari akidah ahlus sunnah wal jamaah. Pendapat kedua, ahlul fatrah masuk surga semuanya, mutlakon. Walau nyembah berhala tadi saya katakan. Ya, kitabnya di Tahqiqul Maqam ala Kifayatil Awam ada. Ahlul jannah. Tanpa terkecuali. Berarti orang sekarang ini ada yang mengatakan ayah ibu Nabi neraka. Tanpa merinci. Makanya mereka bukan ahlu sunnah wal jamaah. Saya ulang sekali lagi. Ahlu sunnah wal jamaah terbagi dua dalam masalah ahlul fatrah. Pendapat Maturidiyah. Ahlul fatrah statusnya gimana? Dibagi dua. Kalau ahlul fatrah ya ikut atau beriman kepada agama Nabi sebelumnya, tidak nyembah berhala, ahlul jannah. Kalau nyembah berhala, ya finnar. Berarti ayah ibu Nabi nyembah berhala enggak dia? Ini kalau kita ikut Maturidi dulu. Ayah ibu Nabi nyembah berhala tidak? Tidak nyembah berhala. Bahkan dikatakan bahwasanya ayah ibu Nabi itu mereka termasuk orang-orang yang beriman kepada agama nenek moyang mereka. Nenek moyang ayah ibu Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Mereka keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa, yang doanya dimuat di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat ya bunyinya Rabbi ja'alni muqimas sholati min wa min zuriyati. Ya Allah, jadikanlah keturunan-keturunanku muqimas sholah, orang yang menegakkan sholat. Kita paham tidak mungkin orang itu negakkan sholat kalau dia bukan orang beriman. Dan doa Nabi Ibrahim dalam ayat ini itu dikabul oleh Allah Ta'ala. Allah jadikan keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang beriman. Ya, wa rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zuriyati. Ya Allah, jadikan keturunan-keturunanku muqimas sholah, orang yang menegakkan sholat. Maka kita berpikir nggak mungkin orang-orang itu negakkan sholat kalau tidak beriman. Maka kita paham ayah ibu Nabi keturunannya Nabi Ibrahim. Maka ayah ibu Nabi termasuk orang yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan penyembah berhala. Maka kalau ikut pendapat sekalipun pendapat Imam Maturidi, ayah ibu Nabi adalah ahlul fatrah yang beriman kepada agama nenek moyang mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Berarti ahlul jannah tidak? Ahlul jannah. Pendapat kedua Asy'ariyah, mayoritas ulama mengatakan, ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, ahlul fatrah mutlakon masuk surga semuanya. Berarti berdasarkan dua pendapat ini, Maturidi ataupun mayoritas ulama, ayah ibu Nabi ahlul jannah. Kok ada sekarang orang yang mengatakan ayah ibu Nabi masuk neraka? Ini kan lain ini. Ya, ini lain. Ini hati-hati kita. Makanya harus betul ini. Ya, pembahasan ini harus kita rinci betul-betul. Tapi kan ada hadisnya, Ustaz. Ya, ada hadisnya seorang sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Di mana ayah ibu Nabiku ya Rasul?" Nabi menjawab, "Inna abi wa abaka finnar." Hadisnya riwayat Imam Muslim. Ayahku, ayahmu, kata Nabi, finnar, di dalam neraka. Sahabat tadi nangis. Wah, masuk neraka ayahku, katanya. Perlu Anda ketahui hadis yang sering dijadikan mereka yang ngotot kali ayah ibu Nabi masuk neraka. Ini hadisnya hadis ahad. Hadis ahad nggak bisa dijadikan dalil untuk masalah akidah. Udah, ya. Jangan ikut itu. Ya, jangan ikut. Sampai saya pernah dengar cerita dari almarhum guru saya waktu masih beliau di pesantren. Beliau bertanya kepada gurunya, ya, syekhnya, "Ayah, nak bertanya." Ada temannya bertanya tentang ayah ibu Nabi. "Ayah, mau bertanya?" "Iya."
ayah ibu Nabi surga apa neraka ayah? Dijawab Syekh tadi, jangan ayah ibu Nabi kau urus. Ayah omak kau urus katanya. Ya. Itu menunjukkan Syekh itu marah. Ya, jangan ayah ibu Nabi kau bahas-bahas neraka atau surga. Ayah omak kau urus masuk surga atau masuk neraka. Diam murid itu tadi. Ya, nah ini. Adab kita kepada Nabi itu harus dijunjung tinggi. Ya. Jangan lagi kita katakan ayah ibu Nabi masuk dalam neraka. Hadisnya yang dijadikan dalil hadis ahad. Hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan ayah ibu Nabi neraka itu hadisnya ahad. Gak bisa dijadikan dalil dalam masalah akidah. Udah, rujuklah Anda kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insya Allah selamat. Penutup hadiah di sini dikatakan begini. Di zaman Imam Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi, ulama ada dua yang bernama Ibnu Arabi. Kalau ada alif lamnya Ibnul Arabi, pakai alif lam, Ibnul Arabi, Al-Imam Ibnul Arabi itu ulama tauhid. Tapi kalau ada namanya Al-Imam Ibnu Arabi, nggak pakai alif lam, itu ulama sufi, tasawuf yang punya kitab Fawaidul Makkiyah. Ya, kitab itu dilarang dijual beli di Mekah itu. Ya, dilarang. Jadi nggak boleh disebarluaskan di Arab Saudi. Karena Arab Saudi anti tasawuf, anti sufi. Jadi pada masa itu ada orang bertanya kepada Imam Abu Bakar Ibnul Arabi, ulama tauhid. Ya, apa kata mereka? Wahai Imam Ibnul Arabi, ada seorang laki-laki yang mengatakan inna aban nabi finnar. Ayah ibu Nabi di dalam neraka. Bagaimana status orang laki-laki yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka? Dengan tegas beliau mengatakan bi anna mal'un katanya. Orang yang mengatakan ayah ibu Nabi neraka, orang terlaknat itu. Ya, kata Imam Ibnul Arabi. Ya. Sebab apa? Li'annallaha ta'ala kata beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum azaban muhina. Surah Al-Ahzab ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya, la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Allah melaknat mereka di dunia dan akhirat. Wa a'adda lahum azabam muhina. Dan Allah menyiapkan azab yang pedih untuk mereka. Wala azza kata beliau. Wala azza a'zamu man ayyuqal in abahu finnar. Enggak ada ucapan yang lebih menyakiti, ucapan yang lebih melukai hati Nabi SAW, melainkan ucapan orang yang mengatakan ayah ibunya masuk dalam neraka. Wah, itu coba. Ya, orang yang mengatakan ayah ibu Nabi neraka, itu dia orang yang terlaknat, orang yang dilaknat. Ya, sebab Allah berfirman jelas, siapa yang menyakiti Allah, siapa yang menyakiti Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan akhirat. Dan Allah menyiapkan azab yang pedih untuk orang tersebut. Ya, tidak ada ucapan yang lebih menyakiti hati Nabi SAW selain orang yang mengatakan ayah ibu Nabi di dalam neraka. Tidak usahlah Nabi kita. Ya, tengok-tengok kalau dari wajah kau nih, ayah kau nih penghuni neraka nih. Oh, betumbuk pun mau kita kan? Apa kau bilang? Katanya kan? Iya, ayah emak kau penghuni neraka. Sakit hati kita. Ya, nah, jadi hati-hati kita. Ya, jangan lagi rujuklah kita, kembalilah kita kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan